menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Pring Sewu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabik pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Pring Sewu, yang saya hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pring Sewu, Saudara jajaran Forkopimda Kabupaten Pring Sewu, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Pring Sewu, Saudara para asisten Kabupaten Pring Sewu, Saudara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal se-Kabupaten Pring Sewu, Saudara Ketua PWI Kabupaten Pring Sewu, serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada hari ini kita dapat hadir
untuk mengikuti rapat paripurna penyampaian tentang Perda Tata Cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon serta pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum rapat paripurna dibuka secara resmi, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir dan surat yang masuk. Kepada Saudara Sekretaris Dewan dipersilahkan. Daftar hadir anggota DPRD Ketum Sewu dalam rangka rapat paripurna dengan agenda penyampaian rapat tata cara pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Pekon dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPR. Senin, 14 Februari 2022. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pring Sewu 40 orang, hadir 25 orang, izin 1 orang, sakit 2 orang, hadir melalui Zoom 12 orang. Surat-surat masuk. Surat Bupati Pring Sewu nomor 188-U.01-2021 tanggal 24 Januari 2022 perihal penyampaian raporda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon. 2. Surat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sewu nomor 170-U.11-2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal penjadwalan kegiatan DPRD Kabupaten Sewu. Selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan jumlah anggota kehadiran dan surat masuk. Saat ini telah hadir 25 anggota DPRD yang terhormat. Dengan ini rapat paripurna yang terhormat, dengan ini quorum telah terpenuhi. Perlu saya sampaikan kepada semua instansi ataupun DPRD yang tidak hadir melalui Zoom, yang hadir melalui Zoom mohon untuk ditayangkan sehingga masyarakat tahu siapa pilihan mereka dan selalu ada. Sekali lagi saya berharap tayangkan nanti pada saat melalui Zoom supaya kelihatan. Dan masyarakat yang memilih akan melihat siapa wakil kita. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan ini secara resmi saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, penyampaian penjelasan tentang Raperda Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon oleh Saudara Bupati Pring Sewu. Kepada Saudara Bupati Pring Sewu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, tabik pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatullah salamullah ala toha rasulillah. Wassalatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang saya hormati, Saudara Ketua, beserta seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sewu yang terhormat, yang saya hormati jajaran Forkopimda
Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari yang diwakili. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Asisten, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwosewu. Yang saya hormati para camat Kabupaten Purwosewu beserta Kepala Pekon dan Lurah. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Purwosewu, Ketua Partai Politik, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Ormas, Orsospol, OKW, OKP, dan LSM Kabupaten Purwosewu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka rapat paripurna yang beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon Kabupaten Purwosewu tahun 2022. Beriring doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, rahmat, dan fadilahnya sehingga kita dapat menunaikan kewajiban dan mengemban amanat dalam menjalankan tugas dan upaya mewujudkan Kabupaten Purwosewu menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta mudah-mudahan terbebaskan dari pandemi yang sekarang sedang menjadi atensi kita semuanya. Salawat dan salam kita sanjung agungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaatnya kita bermudah-mudahan seluruh aktivitas kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk membangun bumi jejak Mas Cancan Kabupaten Purwosewu terus manis di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sidang paripurna serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Purwosewu juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras pimpinan DPRD, anggota, dan seluruh alat kelengkapan yang terhormat. Tentunya ini merupakan hal yang menggembirakan, mengingat ini merupakan salah satu bukti nyata terlaksananya fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Purwosewu. Besar harapan kami, prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu serta pemicu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk-produk hukum daerah yang berkualitas. Saudara Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sidang paripurna, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan mengenai penjelasan atas perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon di hadapan sidang yang mulia. Adapun hal-hal yang mendasari pengajuan perubahan peraturan daerah adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serentak di Kabupaten Purwosewu tahun 2022 akan dilaksanakan secara electronic voting atau e-voting yang diikuti oleh 19 pekon. Dalam hal ini, sistem pemilihan melalui e-voting dilaksanakan dalam rangka mewujudkan satu tata kelola pelaksanaan pemilihan pekon, pemilihan kepala pekon yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk pemilihan kepala pekon dengan e-voting menjadi pilihan karena kelebihan-kelebihan dari sistem e-voting antara lain. Pemilihan kepala pekon dengan e-voting dapat mengelunasi permasalahan KTP ganda, daftar pemilih tetap atau DPT, serta surat suara rusak atau tidak sah. 2. Efektivitas dan efisiensi waktu dapat dicapai khususnya pada tahapan pemungutan suara dan hasil suara dapat diketahui langsung setelah pemungutan suara berakhir atau selesai. 3. Keamanan mekanisme yang terjaga karena
Pemilihan kepala pekon dengan e-voting bersifat offline dan terdapat proses yang menghasilkan jejak audit elektronik. Berikutnya, pemilihan kepala pekon dengan e-voting juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala pekon dengan e-voting dalam rangka panjang lebih efisien lagi karena alat-alat e-voting dapat menjadi aset daerah dan dapat digunakan kembali dalam pemilihan kepala pekon berikutnya. Dan pemilihan kepala pekon dengan e-voting juga dinilai dapat mencegah kerumunan pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara karena waktu yang dibutuhkan lebih cepat daripada pemilihan kepala pekon secara manual. Dan lebih daripada itu adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sidang paripurna yang kami muliakan. Maka terkait perubahan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Gunung Sewu tahun 2022 dengan e-voting dibutuhkan regulasi yang nantinya akan menjadi payung hukum pelaksanaannya. Karena peraturan daerah Kabupaten Gunung Sewu nomor 10/2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Gunung Sewu nomor 6 tahun 2019 belum mengatur pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara e-voting. Untuk itulah kami mengajukan Ramperda ini ke hadapan Dewan yang terhormat. Besar harapan kami, semoga rancangan peraturan daerah yang kami ajukan dapat segera dilakukan pembahasan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disahkan sebagai peraturan daerah Gunung Sewu guna memberikan kepastian hukum dan menjadi payung hukum bagi kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak di Kabupaten Gunung Sewu yang kita banggakan ini. Saudara Ketua, Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, sidang paripurna, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Demikian penjelasan yang saya sampaikan atas pengajuan rancangan peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon Kabupaten Gunung Sewu tahun 2022, prakarsa pemerintah Kabupaten Gunung Sewu. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita dalam membangun Kabupaten Gunung Sewu, bumi jajama sancanan dengan visi bersahaja, bersaing, harmonis dan sejahtera, serta Lampung berjaya. Terima kasih. Allahumma fiq ila mutawrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Pring Sewu yang telah menyampaikan penjelasan tentang Raperda tata cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon. Sidang paripurna yang terhormat. Acara ini dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tata cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon yang telah disampaikan penjelasannya oleh Bupati Pring Sewu. Kepada fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing fraksi dipersilahkan. Perlu saya sampaikan, apakah pemandangan fraksi akan disampaikan oleh seluruh masing juru bicara atau mungkin ada perwakilan? Sekali lagi saya sampaikan, silahkan. Izin pimpinan, terima kasih. Kami dari fraksi-fraksi telah berdiskusi, khususnya kami dari fraksi Gerindra, untuk menyampaikan pandangan umum kali ini. Kami sepakat untuk menyampaikan dari fraksi PKB. Kemudian kami akan, perwakilan fraksi akan menyerahkan pandangan umum masing-masing secara langsung kepada pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih dari fraksi Gerindra.
Untuk sekali lagi saya tanyakan, setuju yang disampaikan oleh fraksi Gerindra? Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada juru bicara yang mendapat amanah dari Partai Kebangkitan Bangsa, dipersilahkan. Mohon maaf, ini untuk selanjutnya untuk penyerahan raperda dulu, sehingga setelah penyerahan baru pemandangan fraksi-fraksi. Terima kasih. Kembali saya sampaikan, untuk perwakilan dari semua fraksi diamanahkan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dipersilahkan. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap Raperda Kabupaten Pringsewu tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, jajaran Forkopimda Kabupaten Pringsewu, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Ketua KPU, para asisten, staf ahli, inspektorat, kepala dinas, badan kantor, bagian se-Kabupaten Pringsewu, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu, Uspika Pringsewu, dan Camat se-Kabupaten Pringsewu, tokoh agama, masyarakat, pemuda, GOW, LSM, Ormas, serta rekan-rekan pers, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berpengetahuan seperti saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, dan seluruh hadirin yang terhormat. Mengawali penyampaian pandangan umum ini, izinkanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan seluruh hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 10 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala pekon. Sehingga perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan seluruh hadirin yang terhormat. Secara umum, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi Raperda tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon yang telah disampaikan Bupati Kabupaten Pringsewu atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu. Namun terdapat beberapa catatan yang patut kami sampaikan dalam forum terhormat ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Pada konsideran memutuskan terdapat keterangan bahwa ketentuan pasal 1 diubah. Angka 25 ditambah 3 angka baru, yakni angka 25A, angka 25B, dan angka 26C. Namun, pada saat kita baca tidak terdapat angka 25A, 25B, dan 26C. Yang ada adalah angka 1 sampai dengan angka 30. Untuk itu mohon penjelasan, apakah kami yang salah membaca atau apakah salinan yang kami terima salah dalam percetakan atau memang ada kesalahan dalam penyusunan. B. Pada pasal 2A menyebutkan bahwa pemilihan kepala pekon dapat dilaksanakan dengan cara non-elektronik dan elektronik dengan e-voting. Tentunya jika memang semua memungkinkan dan memadai, tentunya pelaksanaan dengan e-voting dapat menjadi pilihan karena dari aspek anggaran sepertinya jauh lebih efisien. Akan tetapi perlu kerja keras untuk mensosialisasikan sistem tersebut. C. Agar perda tersebut nanti dapat berjalan maksimal, harus dibarengi dengan peraturan bupati yang mengatur hal-hal teknis. Agar hal-hal yang bersifat teknis yang tidak diatur dalam perda ada payung hukumnya. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan seluruh hadirin yang terhormat, walau ada beberapa hal yang perlu dijawab dan dijelaskan oleh Bapak Bupati dan jajarannya terhadap raperda tersebut, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pringsewu menyatakan setuju untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya. Saudara pimpinan rapat paripurna, anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan seluruh hadirin yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bila dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami haturkan terima kasih. Makan mentimun sambil berdiri. Saru jane niki. Makan kali duduk.
Tapi nggak apa-apa, pantun kisah. Segar terasa sampai di ulu hati. Cukup sekian pandum dari kami, semoga terkesan memberi arti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pring Sewu 14 Februari 2022, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pring Sewu. Ketua Maulana M. Lahuddin ditandatangani, Wakil Ketua Muhammad Zudi, Sekretaris Hermawan ST, Anggota Babang Sugeng Irianto ST, Anggota Hajah Mastuah AMD KEP, Anggota IN Irawan SPDI semua ditandatangani. Terima kasih kepada juru bicara dari fraksi-fraksi yang diwakilkan oleh PKB Partai Kebangkitan Bangsa, namun dalam keadaan prihatin saat ini COVID kita masih cukup lumayan tinggi, sehingga ini untuk bisa mempercepat pertemuan dan yang lainnya. Maka tidak mengurangi arti dan makna. Semua insya Allah nanti akan terjawab oleh Bupati Pring Sewu. Dengan telah selesainya fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pring Sewu menyampaikan pemandangan umumnya, maka selesailah acara rapat paripurna pada siang ini. Dan untuk jawaban Bupati terhadap pemandangan umum, fraksi-fraksi akan dilaksanakan dalam rapat paripurna
tanggal 15 Februari 2022 yang akan datang. Sebelum menutup rapat paripurna, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Pringsewu dan jajarannya Forkopimda dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu serta hadirin yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu secara resmi saya tutup. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya wakil dan anggota DPRD untuk tidak meninggalkan tempat paripurna ini karena akan dilanjutkan dengan paripurna internal. Terima kasih.